Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ususun man sunnafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani di Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus saniyatu wal arba'una. Maqalah yang ke-42. Fi bayani halatain nafsi. Fi bayani halatain nafsi. Di dalam menjelaskan dua keadaan jiwa. Maqalah 42 ini akan membahas bahwa jiwa kita, diri kita itu punya dua keadaan, mengalami dua keadaan. Qala radhiyallahu anhu wa ardhah, an-nafsu laha halatani. An-nafsu nafsu, laha pada nafsu halatani dua keadaan. La salisa, tidak ada yang ketiga. Lahuma, pada dua keadaan. Jiwa kita, diri kita punya dua keadaan. Tidak lebih dari dua. Nggak ada tiga, nggak ada empat. Yang ada dua. Setiap manusia pasti punya dua keadaan ini, nggak lebih dari dua. Apa itu? Yang pertama, halatu afiatin. Halatu afiatin, keadaan bahagia. Wahalatu balain, dan keadaan susah. Tidak ada orang yang tidak lepas dari dua keadaan ini. Keadaan bahagia, keadaan suka, keadaan senang, dan keadaan susah, sulit. Jadi cuma dua. Lagi bahagia apalagi susah. Lagi bahagia apalagi sedih. Lagi seneng apalagi sedih. Nggak ada, enggak tuh. Nggak lagi bahagia, nggak lagi sedih juga. Nggak ada itu. Kalau ada orang ngomong begitu, dilihat kadang-kadang itu omongan atau bahasa halus dari lagi susah. Lagi susah nih, bahasa halusnya enggak juga sih, enggak bahagia enggak, susah juga enggak. Nah itu berarti lagi susah tuh. Lagi susah. Karena apa? Karena terbiasa susah. Terbiasa sedih. Nah, kata Syekh Abdul Qadir, enggak ada tiga keadaan, enggak ada. Cuma ada dua manusia ini. Dia dalam keadaan bahagia, lagi bahagia dan lain-lainnya ya, bahagia, senang, gembira, sukacita, dan keadaan susah, sedih. Cuma dua. Fa iza kanat fi balain, maka jika diri sedang ada di dalam kesusahan, fa yaz'u, maka yang terjadi gelisah, wasikwa, mengeluh, wasuktu, marah, wal iktiradu, mengkritik, watahmatu, dan menyalahkan, lil haqqi, pada Allah Jalla wa ala. La sobro, enggak ada sabar, wala ridho, enggak ada ridho, wala muwafaqata, dan tidak ada ketaatan. Kalau lagi susah,
lagi sedih, maka yang terjadi sama manusia, sama kita, gelisah. Masa Anda kalau lagi susah nggak gelisah? Kan kelihatan, dari mukanya juga ada kelihatan, dari wajahnya kelihatan. Gelisah, ngeluh, terus marah. Ya marah sama diri sendiri, marah sama siapa aja. Makanya kadang-kadang kalau orang lagi marah-marah di medsos, orang tuh lagi marah-marah di medsos, itu lagi susah itu. Jadi orang itu ngelihatnya gampang. Orang kalau marah-marah di medsos itu lagi susah orang itu. Lagi bala dia. Lagi bala. Dan mengkritik siapa aja. Terus dirinya sendiri atau siapa aja. Dan nyalahin Allah. Kata Tuan Syekh, nyalahin Allah. Ini gimana ini, udah zikir banyak banget gak kaya-kaya ini. Udah begini kagak rapi-rapi ini urusan. Padahal udah begini. Terus kesabarannya berkurang, ridhonya berkurang, terus ketaatannya juga berkurang. Ini kalau orang umumnya kalau dalam keadaan bala, kalau keadaan susah, umumnya begini. Bal bahkan su'ul adabi, buruk adabnya, tata keramanya jadi jelek, baik kepada Allah maupun kepada orang lain, jadi buruk. Wasirku, dan bahkan bisa menjadi syirik. Bil kholqi, syirik dengan makhluk. Wal asbabi, dan syirik dengan asbab. Asbab itu perantara. Asbab itu, ya kan saya udah kerja, masa saya nggak punya duit? Kan yang bikin saya punya duit karena kerja. Itu kan syirik. Syirik dengan asbab. Sakit, asbabnya itu kan bisa sembuh karena obat. Tapi syirik dengan obatnya. Ini kan yang nyembuhin obat. Kufur. Bahkan orang kalau lagi susah, kalau lagi bala tadi itu, dia bisa buruk adabnya, baik kepada Allah. Bisa juga syirik. Ini jualan kagak laku-laku. Udah pakai wifi nggak laku. Udah pakai tolsam nggak laku. Apa perlu pakai tuyul second kali ini? Akhirnya kan jadi syirik misalnya gitu. Wa iza kanat dan jika ada apa nafsu itu fi afiatin, di dalam kesenangan, kebahagiaan. Kalau dia lagi keadaan senang, bahagia, fasaru, maka jadi buruk. Jadi jahat. Sholat ditinggal, ngaji kagak, zikir kagak, bangun kagak buat sholat. Kenapa? Karena lagi senang, lagi punya duit. Wal batru, bahkan jadi congkak. Wal batru dan congkak. Wattiba usahawati, dan mengikuti sahwat. Wal lazzati, dan mengikuti kelezatan. Kalau lagi senang, kalau lagi suka, lagi bahagia, lagi banyak harta, maka jahat dia, buruk dia. Apalagi orang udah kelamaan susah, akhirnya dia dendam dengan kesusahannya. Karena dia lagi udah lama susah, lalu punya duit. Banyak loh orang kayak begini nih, dendam sama kesusahannya. Udah kelamaan dia susah, lalu tiba-tiba dia punya uang banyak, dendam banget itu. Apa aja dibeli, yang dia mau, yang dulunya itu dia cuma bisa gerutu, pengen ini, pengen, semuanya diturutin, semuanya dia pengen beli, semuanya dia pengen ngerasain, pengen kesana, pengen kesini, beli ini, beli itu, ngikutin semua, ngikutin syahwat dan ngikutin kelazatannya. Kullama nalat, bahkan setiap kali memperoleh apa nafsu, syahwatan pada satu keinginan, tolabat maka mencari apa nafsu, ukhro pada keinginan yang lain. Wastahqarat, dan menganggap rendah apa nafsu ma pada sesuatu, indaha di sisinya nafsu, minan ni'ami, dari nikmat-nikmat, min makulin, dari makanan, wa masrubin, dan minuman, wa malbusin, dan pakaian, wa mankuhin, dan pernikahan, wa maskunin, dan tempat tinggal, wa markubin, dan kendaraan. Fatukhorriju, maka mengeluarkan apa nafsu, likulli wahidatin, pada tiap-tiap satu, min hazihin ni'ami, dari kenikmatan-kenikmatan ini,
makanan, minuman, pakaian, pernikahan, tempat tinggal, kendaraan, dia keluarkan uyuban menjadi sebuah aib, wa naqson dan menjadi kekurangan, wa tatlubu dan mencari si nafsu a'la yang lebih tinggi, minha dari ni'am, dari nikmat, wa asna dan yang lebih besar, mimma dari sesuatu, lam yuksam yang tidak dibagi, laha pada nafsu. Bahkan setiap kali dia sudah memperoleh satu keinginan, langsung dia nuntut nyari keinginan yang lain dan menganggap rendah keinginan, menganggap rendah nikmat sesuatu yang sudah ada dari dia. Contohnya kan sering saya kasih contoh begini. Dulu nggak punya kendaraan, ya Allah pengen banget punya motor. Enak kali biar ngaji bisa motor. Akhirnya dikasih motor Mio. Baru 1 minggu pakai Mio ngelihat NMAX. Akhirnya nafsunya menggelora. NMAX banget NMAX. Mio-nya udah hilang itu dari syukurnya dia. Udah dianggap Mio-nya itu sudah nggak ada, bukan nikmat itu, kekurangan. Udah bukan kenikmatan. Dia menganggap Mio itu bukan kenikmatan. Terus udah pengen punya NMAX. Ngejarlah hidup dia. Nyari-nyari, dapat NMAX. Udah punya NMAX, dapat seminggu 2 minggu, dia pengen juga punya mobil kayak orang-orangnya. Biar gak kepanasan, gak kehujanan. Nuntut lagi. Syahwatnya nih, bergolongan lagi. Gimana caranya nih, biar saya punya mobil. Dapatlah mobil Avanza. Dapat sebulan ketemu Innova, beda lagi. Begitu terus nafsunya tuh. Jadi Avanzanya udah nggak kelihatan nikmatnya. Dia udah menganggap Avanza yang dia punya saat itu sesuatu yang aib dan kurang. Bukan sesuatu yang nikmat, udah keluar dari diri dia. Dan dia menganggap dia mencari, menuntut sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih besar dari itu. Dan berpaling dari apa yang sudah Allah berikan kepada dia. Maka apa yang terjadi? Fatawaqqa'a, maka jatuhlah al-insanu, siapa manusia, fi ta'abin, di dalam kesusahan, tawilin yang panjang, wala tardo dan tidak ridho siapa nafsu, bima dengan sesuatu, fi yadaiha di tangannya si nafsu, wama dan sesuatu, kusima yang dibagilah pada nafsu. Yang terjadi adalah orang ini akan jatuh dalam ta'bun tawilun, kesusahan, kepayahan yang sangat panjang. Dia nggak ridho. Udah punya rumah loh. Dulu katanya kontrak, pengen punya rumah, meskipun kontrakan nggak apa-apa dah. Dikasih kontrakan, udah ngontrak, udah dapat berapa bulan, hatinya bergejolak lagi. Wah, pengennya punya rumah sendiri. Dia ini udah bisa ngontrak, Allah kasih nikmat berupa rezeki, dia bisa ngontrak. Ini nggak disyukurin lagi sudah. Udah hilang dari pandangan dia ini. Kenapa? Karena dia udah nggak ngeliat ini, udah dikeluarin. Yang ada adalah dia pengennya nuntut yang lebih tinggi. Nggak jaminan nanti kalau dia udah punya rumah sendiri, tanahnya tanah sendiri, rumahnya rumah sendiri, nggak jaminan kalau dia ini terus udah berhenti. Ntar udah punya rumah, pengen ada rumahnya ini ada 2 lantai, terus udah punya 2 lantai, pengen ada kolam renangnya. Nanti udah punya itu, pengen ada punya kontrakan. Nggak rapi-rapi itu. Lalu bukan berarti orang ini nggak boleh punya keinginan, boleh. Silakan, Anda punya cita-cita itu silakan. Yang nggak boleh di sini orang yang menganggap rezeki yang ada dipegang sama dia ini, nikmat yang ada di sama dia ini, itu bukan kenikmatan, itu yang tidak boleh. Kalau kita tetap mensyukuri, kan sekarang kita punya motor, kita syukuri itu motor itu, kita syukuri itu motor, itu nanti datang itu motor yang lebih tingginya lagi itu. Bukan nggak boleh dapat yang kita naik tingkat, naik pangkat, naik derajat. Bukannya nggak boleh. Yang nggak boleh di sini adalah melupakan, mengingkari
bahwa yang ada di sini nih itu bukan nikmat lagi, tapi sudah jadi aib, sudah menjadi kekurangan. Padahal yang kita punya saat ini itu adalah kenikmatan rizki dari Allah. Itu hilang itu dari pandangannya. Pengen yang lebih tinggi, nanti dapat yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi ini jadi rendah lagi. Terus begitu dia. Maka orang yang kayak begini orang yang gak ridho. Agama ngajarin, syukurilah apa yang ada, nanti akan datang apa yang belum ada. Kan itu bahasa Pangarsa Abah dari apa la in sakartum la azidan. Itu kan kalau Pangarsa Abah bilang syukuri yang ada biar datang yang tidak. Kan kita juga begitu sih. Anda memberikan sesuatu kepada orang. Orang itu Anda berikan sesuatu, lalu orang itu bersyukur. Cara bersyukurnya orang itu kan dia pelihara apa yang Anda kasih, dia pakai, dia pelihara. Lalu Anda ngelihat dia, itu kan yang gua kasih tuh, dipelihara sama dia, disyukurin sama dia. Dengan cara dia dipakai, kemudian digunain segala macam. Kan kita juga pengen ngasih lagi. Kan gitu. Tapi kalau kemudian kita ngasih, Anda ngasih seseorang, lalu kemudian sama seorang ini ya dipakai cuma bentar, habis itu Anda lihat udah jadi lap, padahal masih bagus, udah jadi lap, udah kagak ada harganya, karena malas juga Anda ngasih ke dia. Nah, cara bersyukur itu adalah melihara apa yang ada sama kita ini. Kalau Anda punya motor, ya dipelihara motornya sebagai bentuk nikmat. Kalau Anda punya mobil, dipelihara mobilnya sebagai bentuk nikmat. Kalau Anda punya rumah, ya dipelihara rumahnya itu sebagai bentuk nikmat. Nanti datang itu yang lain. Nah, yang dikatakan di sini, ini orang kalau sudah terus-terusan dia seneng, lalu kemudian syahwatnya udah terpenuhi, pengen syahwat yang lain lagi, pengen lebih tinggi lagi, terus begitu. Orang yang kayak begini kata Tuhan Syekh, orang yang ada pada kepayahan, kesusahan yang panjang, orang yang gak pernah ridho terhadap apa yang ada pada genggamannya. Fayar takibu al-gomaroti, maka orang ini akan mengendarai al-gomaroti pada kesengsaraan. Bahasanya itu dia akan mengendarai kendaraan, namanya adalah kesusah. Dia naik sebuah kendaraan yang bernama kesusahan. Wa yahudu, dan dia akan tenggelam. Wa yahudu, dan tenggelam siapa? Al-insan al-mahalika, pada kehancuran fi ta'abin, di dalam kesusahan, kepayahan, tawilin yang panjang, la goyata, yang tidak ada puncak, lahu padanya, wala muntaha, dan tidak ada akhir, fit dunya, di dalam dunianya, summa, kemudian fil uqba, di hari akhir, di akhir akhirat. Terus dia akan mengalami kepayahan yang terus-terusan. Jadi wajar kalau kita ngelihat ada orang, secara zohirnya kita lihat ini orang kurang apa sih sebenarnya? Duit miliaran, rumah banyak, mobil ada, tapi kok masih mencuri aja, masih korupsi aja, masih mengelabui orang saja, masih memakap harta orang saja. Padahal kita lihat ini orang kurang apa sih? Jabatannya udah tinggi, duitnya udah banyak, tapi kok masih aja nyuri-nyuri kayak gini. Dia ini nyuri karena dia menganggap miskin, dia menganggap kurang. Orang itu pengen ngambil sesuatu dan kemudian sesuatunya itu dia nggak bisa dapat secara cepat, akhirnya dia mencuri karena dia punya keinginan yang menggelora. Nah, orang yang punya keinginan yang menggelora itu berarti orang fakir. Orang fakir yang kata Nabi, kadal fakru ayyakuna, kefakiran itu bisa hampir-hampir bisa menjerumuskan orang kepada kekufuran, adalah fakir hati, bukan fakir materi, kata Imam Ghazali. Fakir itu fakir yang bisa menyebabkan kekufuran, bukan fakir materi, bukan orang miskin yang gak punya harta, bukan itu. Orang fakir hatinya yang fakir. Hatinya yang fakir ini orang yang nafsunya gak pernah kenyang.
Orang yang nafsunya nggak pernah merasa cukup. Padahal udah banyak dia punya ini. Mau 2 turunan juga nggak habis ini hartanya dia. Tapi kenapa kau masih mencuri? Kenapa kau? Karena dia merasa fakir. Bukan fakir harta, tapi fakir hati. Itu yang kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufron. Bukan fakir harta. Kalau orang yang fakir harta, kemudian hatinya luas, hatinya kaya, meskipun secara materi itu adalah orangnya itu orang fakir, ini kata Nabi dijanjiin dia akan masuk surga lebih dulu dari orang kaya setengah hari. Di mana setengah hari itu senilai 500 tahun. Karena 1 hari itu 1000. Dia akan masuk lebih dulu dari orang kaya setengah hari lebih dulu dia ketimbang orang kaya. Setengah hari homsumiati am, kata Nabi, 500 tahun. Yang kedua kata Nabi, kalau ada orang, ini kan ada orang miskin. Orang-orang miskin datang ke Nabi, ngeluh ceritanya. Ya Nabi, enak banget sih gitu orang kaya noh. Kalau mau ngapa-ngapain, mau umroh tinggal pergi, mau haji tinggal pergi, mau sodako. Nah kita orang miskin-miskin begini gimana Nabi nih? Kagak bisa ngapa-ngapain ini, kagak bisa buat ini, nggak bisa bikin ini. Padahal kita pengen umroh, pengen haji, pengen sodako, tapi kalau kagak bisa, ini gimana Nabi nasib kami nih? Maka kata Nabi, kalau kamu nggak punya apa-apa, tapi hatimu ridho, maka ini kemudian kan Nabi kemudian diam saat itu. Turun Jibril. Lalu kata Jibril, Nabi Muhammad sampaiin ini ke orang-orang itu. Sampaiin ke orang-orang itu. Apa? 1 tadi. Dia akan masuk lebih dulu surga setengah hari dari orang kaya. Yang kedua katanya Jibril, kalau dia ngucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1 kali, lalu ada orang kaya ngucapin subhanallah yang sama, meskipun diiringin dengan semua hartanya, dia baca 1000 kali dan diiringi dengan semua hartanya, tetap nggak bisa melampaui derajat pahalanya orang miskin yang ngucap 1 kali subhanallah. Yang ketiga, Muhammad katakan tuh kepada orang itu, surganya dia seperti orang bumi ngelihat indahnya bintang di langit. Orang-orang kaya akan ngelihat surganya dia seperti orang bumi ngelihat indahnya bintang. Jadi tempatnya tinggi. Yang orang-orang itu kan indah banget langit itu ya. Mungkin kalau di kita mah di Indonesia negara tropis gini kan jauh langitnya ya. Jadi kan kita jarang ngelihat bintang bertaburan. Tapi kalau Anda ke negara-negara atas gitu ya, kayak Saudi atau ke Uzbek, ke Turki, itu kan negara di atas ya. Itu kalau malam itu taburan bintang itu, taburan bintang, indahnya gitu ya. Kalau kita kan bawah ini jauh gitu ya. Nah, surganya kayak gitu. Lalu ketika udah dibilang seperti itu, maka kata orang-orang miskin, rodina. Ya sudah ya Nabi, kami ridho dengan kefakiran. Sampai segitunya. Jadi bukan kadal fakru ayyakuna kufran, itu bukan kefakiran itu, tapi kefakiran hati. Kama kila sebagaimana dikatakan, inna min asaddil ukubati tolabu ma la yuksam. Sesungguhnya min asadil ukubah, dari paling dahsyatnya siksaan. Sesungguhnya dari paling dahsyatnya siksaan, tolabu adalah mencari ma sesuatu la yuksam yang bukan bagiannya. La yuksam yang tidak dibagi, artinya yang bukan bagiannya. Siksaan yang paling dahsyat adalah nyari sesuatu yang bukan bagiannya. Kalau orang mancing, dia mancing di kolam yang gak ada ikannya. Dan dia nggak tahu kalau itu di dalam itu ada ikannya, nggak ada ikannya. Dia mancing di situ, itu siksaan itu. Kama kola ahli mancing, ajis wahwatuhu, gitu ya. Itu kan apa? Menuntut sesuatu, mencari sesuatu yang bukan bagiannya.
dia nyari sesuatu yang bukan bagian dia, itu kata Syekh Abdul Qadir, itu siksaan yang paling dahsyat itu. Kenapa? Karena dia nyari jungkir balik kayak apapun, nggak bakalan dapet, emang nggak ada bagiannya. Kayak kolom itu, kolom nggak ada ikannya. Anda pakai umpan yang semahal apapun itu umpannya, Anda pakai joran yang semahal apapun tuh jorannya, Anda pakai asma wifi kayak apapun itu, nggak bakalan dapet ikan itu. Terus kan akhirnya jadi ngeluh, ini gue udah begini, masih aja kagak bisa begini, karena bukan bagiannya. Nah, bagaimana orang tahu kalau itu bukan bagiannya? Ya orang nggak tahu kalau itu sebenarnya bagian saya apa bukan sih? Ya cari aja. Kalau memang itu belum, udah usaha semua, udah diusahain tapi kemudian kok belum dapat, ya berarti bukan bagiannya. Ya sudah, saat itu bagiannya. Kapan ya? Mungkin nanti bagiannya. Mungkin hari ini enggak. Mungkin nanti besok, minggu depan baru ada bagiannya. Tapi kalau kemudian ngotot terus nyari sesuatu yang ini, ya udah nggak ada bagiannya. Mau apa gitu. Nah itu siksaan yang paling dahsyat itu kata Syekh Abdul Qadir, nyari sesuatu yang bukan bagiannya. Wa iza kanat fi balain, dan jika dia berada di dalam kesusahan, la tatamanna, tidak akan berkeinginan, siwan kisafiha, selain hilangnya bala, watansa, dan lupa, kullana imin, pada setiap kenikmatan, wasahwatin dan kesahwatan, wasahwatin dan sahwat, walazatin dan kelezatan, walatatlub, dan tidak mencari dan tidak menuntut, sayan sedikit pun, minha dari ni'am, minha dari kenikmatan. Kalau tadi kan lagi seneng, sekarang kalau dia lagi susah, lagi sedih, lagi sengsara, maka yang dia pengenin adalah segera angkat kesusahannya. Lupa kalau dia punya kenikmatan yang lain, ini lupa. Dia punya kelezatan, susah banget. Itu susah banget, iya. Tapi makan masih enak. Ya masih, sate masih suka. Masih. Makan pakai ayam masih enak, masih. Nah, terus itu bukan kelezatan. Itu bukan kenikmatan. Susah banget, gue pengen mati rasanya susahnya nih. Tapi bisa tidur. Ya bisa sih tidur. Tidurnya gimana? Ya lumayan, dapatlah 6 jam 7 jam kalau tidur. Terus makan ya mau. Ngopi mau. Enak masih ngopi, enak. Tapi kan lupa sama itunya gitu. Lupa semua kenikmatan, syahwat, kelezatan yang ada sama dia itu. Tapi dia fokusnya cuma susah banget, pokoknya yang penting gue dapat duit sekarang. Susah banget, pokoknya besok gue harus begini, besok begini. Pokoknya nggak mau kalau nggak begini. Udah begitu saja. Susahnya itu pengen segera hilang. Tapi lupa sama kenikmatan yang dia punya istri, dia punya anak. Emang itu bukan kenikmatan apa? Dia lupa. Pokoknya yang dia ingat cuma kesusahan dia ini segera diangkat. Faiza ufiat, maka jika sudah diberi bahagia, kan tadi susah. Faiza ufiat, maka jika sudah diberi bahagia, dah kan tadi susah, diangkat kesusahannya jadi bahagia lagi. Minha dari nafsu, rojaat, maka kembali apa nafsu, ila ru'unatiha, pada ketamakan nafsu, wasarriha, dan keburukan nafsu, wabatriha, dan kecongkakan nafsu, wa i'radiha, dan menantangnya, berpalingnya nafsu, wa i'radiha, dan berpalingnya nafsu, antaati rabbiha, dari taat kepada Tuhannya nafsu, wan himakiha, itu terlalu nyambung itu dapat teksnya itu, wan himakiha, dan mengulangnya nafsu, fi ma'asyihi, pada kemaksiatannya. Lagi susah, Masya Allah, udah ngeluh ini, tapi rajin, pikirnya jadi rajin, sholatnya jadi banyak, terus diangkat sama Allah, dikabulin nih, balik lagi dia,
Sholatnya enggak, zikirnya ogah-ogahan, jadi sombong lagi, jadi congkak lagi, terus balik lagi ngulangin maksiat. Watansa, dan lupa pada sesuatu kan yang ada apa jiwa fihi pada rupanya min anwa'il bala, dari berbagai macam kesusahan, wadorri dan kehayaan, kemudorotan, wama dan sesuatu hal yang terlepas apa biha dengan nafsu, minal waili dari celaka. Udah lupa itu, udah lupa lagi. Dulu dia kemarin udah lagi susah, udah lupa lagi, udah maksiat aja lagi. Dulu rajin banget ibadah, rajin, ini rajin, lagi susah. Udah seneng, hilang lagi rajinnya, balik lagi dia ke dalam kemaksiatan. Maka apa yang Allah lakukan sama orang ini? Faturaddu maka dikembalikan apa nafsu ila asaddima, pada paling dahsyatnya sesuatu, pada paling sangatnya sesuatu, kanat yang ada apa nafsu alaihi atas rupanya min anwa'il balai, dari berbagai macam bala, wadorri dan kemudorotan. Allah sayang sama dia nih, maka yang Allah lakukan adalah dibalikin lagi ini orang untuk apa? Untuk menjadi susah. Jadi susah, jadi bala, jadi mudor, jadi dor. 5, karena sesuatu ihtarojat yang berdosa apa nafsu, warokibat dan melakukan apa nafsu, minal azoimi dari dosa-dosa besar. Kenapa Allah kembalikan itu? Allah balikin lagi ke susah dia, fatman, agar mencegah laha pada nafsu, wakafan dan agar menahan anil ma'as dari maksiat-maksiat, fil mustaqbali di masa yang akan datang. Kalau Allah sayang sama orang itu, maka orang itu akan dikembalikan susah lagi. Karena la tasluhu, tidak jadi baik, laha pada nafsu, al-afiyatu apa kebahagiaan, wan nikmatu dan kenikmatan. Kenapa? Ini orang kalau lagi punya banyak duit, kalau lagi ada duit, nggak bagus ini orang. Jelek ini mah, akhlaknya jelek, ibadahnya jelek. Kalau lagi megang duit, akhlaknya jelek, ibadahnya jelek. Kalau lagi dapat kenikmatan, akhlaknya jelek, ibadahnya jelek, maka Allah sayang sama dia, nggak dikasih duitnya, dibikinin susah hidupnya dia, dibikinin dia ini kekurangan saja. Bahkan hibzuha itu menjadi menjaga nafsunya, fil balai di dalam bala, wal bu'si dan kesusahan, wal bu'si dan kesusahan, sekaligus untuk menjaga dia. Ini orang kalau udah punya duit, wah udah kemana-mana ini, kesono kesini nggak karu-karuan, maksiat di sono, maksiat di sini, apa aja dibeli, inilah itulah dia punya, kagak perlu, semuanya dibeli, terus mejeng mulu, gaya mulu, ya ibu-ibu beli emas, semuanya serenteng-renteng, sampai salaman aja begini, sholat, Allah kering, punya cincinnya cakep banget, salaman sampai begini-begini, gitu ya. Udah susah hidup ente, jangan, bahaya itu, bahaya kata Allah. Udah dibikin susah aja, biar nanti dirimu baik, gitu ya. Falau ahsanta, maka seandainya kamu berbuat baik, falau ahsanta, maka seandainya memperbaiki kamu, al adaba pada adab, indan kisafil baliyah, ketika hilangnya bala. Kalau engkau memperbagusi adabmu ketika hilangnya bala, walazamta dan kamu menetapi kamu at-ta'ata pada ketaatan, wasukro dan syukur, waridho dan ridho, bil maksumi dengan rizki yang dibagi, lakana niscaya ada, khairan itu lebih baik, laha pada nafsu, dunia wa ukhra, dan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi seandainya kita nanti dikasih lagi kebaikan, dikasih rezeki, tetap khusyuk sholatnya, tetap rajin ibadahnya, tetap nggak sombong, tetap hati kita tenang,
tidak maksiat, tidak melanggar aturan, kemudian kita tetap ibadah, itu berarti ahsan adab. Ketika kita hilang dan kita tetap ketaatan tadi itu, maka itu akan menjadi kebaikan untukmu di dunia maupun di wakanat, dan ada apa nafsu, tajidu menemukan apa nafsu, ziyadatan tambahan, fin naimi di dalam kenikmatan, wal afiyati dan kebahagiaan, war ridho dan ridho, minallahi azza wa jalla dari Allah azza wa jalla, wat thayyibati dan kebaikan, wat thayyibati dan kebaikan, wat taufiki dan taufik. Kalau kita tadi nih senang, lalu kemudian maksiat, disusahin lagi sama Allah, udah langsung mikir tuh, lah gue kemarin seneng banget, kok susah lagi ya? Jangan-jangan ada yang salah nih pas lagi saya lagi seneng, ada yang salah nih. Sudah. Terus kita lagi susah ini, terus khusyuk. Allah kasih lagi kita nih nikmat nih. Ada nikmatan dikasih sama kita. Tetap perbagusi adab. Adab kita tetap diperbagusi. Yang waktunya sholat ya sholat, waktunya zikir ya zikir, waktunya ibadah ya ibadah. Tetap adabnya itu. Terus tetap kita taat, tetap syukurnya, tetap ridhonya, tetap. Kalau itu yang dilakukan, kata Tuan Syekh, engkau bahkan akan menemukan lebih tambahan berupa kenikmatan, kebahagiaan, keridhaan, kebaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimampukan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sokhan wa bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'saynahum fahum la yubsirun. Kafha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yumsifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sokhan wa bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'saynahum fahum la yubsirun. Kafha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yumsifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sokhan wa bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'saynahum fahum la yubsirun. Kafha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yumsifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilkafi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim.